Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari. Semoga nikmat sehat selalu dapat kita rasakan sehingga kita bisa melakukan rutinitas sebagaimana mestinya. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan sebuah karya presentasi dengan tema Pancasila sebagai dasar fundamental negara. Dengan segala hormat, kami memohon izin kepada Ibu Lia Nur Khadijah, SOS MA, sebagai dosen pengampu untuk memulai presentasi kami. Kelompok kami yang beranggotakan Febiansyah Armintios Gara Asia, Adam Muhammad Noval, Faiz Ridho Maufurin, dan Muhammad Anas Sodikin. Pokok materi yang menjadi bahasan kita hari ini adalah dasar filosofis dari Pancasila, kemudian filsafat Pancasila, pokok pikiran Pancasila, intisari Pancasila, dan UUD 1945. Dasar filosofis. Bagaimana Pancasila dapat berperan sebagai suatu sistem filsafat? Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis. Oleh sebab itu, kelima sila dari Pancasila bukanlah sesuatu yang memiliki makna terpisah, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh pula. Dalam konteks yang demikianlah, pengertian sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Bagaimana makna Pancasila sebagai filsafat bangsa? Pancasila sebagai filsafat bangsa mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai yang tertera pada Pancasila. Yang pertama, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, serta kerakyatan dan keadilan. Filsafat Pancasila. Pengertian. Filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat Pancasila artinya menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat ini adalah perluasan dari fungsi Pancasila sebagai dasar dan ideologi Indonesia. Sebagai filsafat negara, tentunya Pancasila harus berperan sebagai pandangan hidup oleh semua masyarakatnya. Fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dimuat di pembukaan UUD 1945. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan Pancasila sebagai satu sistem filsafat tentunya memiliki tujuan, dan tujuan dari filsafat Pancasila itu adalah untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat pada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia seperti yang dirangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi dan menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai
tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Dasar fundamental Pancasila. Dasar fundamental Pancasila terbagi atas 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran dari sila ketiga. Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran dari sila kelima. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal tersebut membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini merupakan penjabaran dari sila keempat. Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan semua agama dalam pergaulan hidup di Indonesia. Hal tersebut merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua. Dari pokok-pokok pikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila, dan pokok pikiran ini merupakan dasar fundamental dalam pendirian negara Republik Indonesia, dan untuk merealisasikannya perlu diwujudkan dan dijemahkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Intisari dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa atau Tunggal, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Landasan ini menjadi konsekuensi bagi negara untuk menjamin kepada seluruh penduduk Indonesia untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan nilai-nilainya, sila pertama menjiwai keempat sila lainnya, karena menjadi pokok didirikannya negara seperti moral, hukum, dan peraturan perundang-undangan, serta kebebasan dan hak asasi warga negara. Landasan-landasan yang dijiwai sila pertama juga terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang memberikan motivasi spiritual, yaitu menunjukkan ketakwaan bangsa Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan yang diberkati dan diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa. Terdapat juga pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, sehingga menunjukkan bahwa tidak diperbolehkannya rakyat dengan paham anti agama. Di samping itu, sila pertama juga mengharapkan rakyat Indonesia untuk memiliki sifat kerukunan dalam beragama, toleransi, dan menghormati antar umat beragama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kemanusiaan berasal dari kata manusia yang memiliki potensi dalam pikir, rasa, karsa, dan cipta, sehingga manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa memiliki martabat yang tinggi dengan akal, budi, dan naluri yang dimilikinya. Selanjutnya, kata adil yang berasal dari kata adab berarti budaya untuk memberikan keputusan tindakan yang harus didasarkan dari norma sosial, kesusilaan, dan moral. Sila ini mengandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dan tidak melalaikan kodrat
keadilan sebagai makhluk sosial, seperti juga yang terkandung pada UUD 1945 bahwa dihapuskannya penjajahan bangsa demi tercapainya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga, Sila Persatuan Indonesia. Kata persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah, seperti pada slogan Bhinneka Tunggal Ika, bahwasanya keberagaman bangsa, suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama tetap harus diikat menjadi satu untuk menjaga kedinamisan suatu bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan perdamaian yang abadi. Sila ini juga dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, karena menjadi bentuk nasionalisme, bermoral, ketuhanan, dan humanistik. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia. Sila ini menunjukkan bahwa rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi sebagai bentuk demokrasi yang kuat. Kebijaksanaan adalah memiliki pikiran yang sehat untuk mempertimbangkan kepentingan rakyat. Permusyawaratan adalah keputusan yang berdasarkan kehendak rakyat dan hasil yang mufakat. Jadi, sila ini merupakan sistem perwakilan rakyat dalam menjalankan kekuasaan menggunakan keputusan-keputusan yang diambil melalui jalan musyawarah. Dengan menggunakan pikiran sehat serta rasa tanggung jawab, baik terhadap Tuhan maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Sila ini juga dijiwai oleh 3 sila sebelumnya dan menjiwai sila kelima, karena memiliki nilai filosofis, yaitu hakikat negara sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia selaku makhluk individu dan makhluk sosial, sedangkan hakikat rakyat sebagai kelompok manusia selaku makhluk Tuhan yang Maha Esa bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia selaku makhluk Tuhan yang Maha Esa bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara Indonesia. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak berat sebelah. Makna keadilan dalam sila ini mencakup pengertian adil dan makmur, yang meliputi bidang rohani dan jasmani. Maka kehidupan adil dan makmur yang ingin diwujudkan adalah suatu kehidupan bangsa Indonesia yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, termasuk sebagai tujuan negara untuk hidup bersama. Sila ini hendaknya harus terwujud dalam kehidupan sosial, meliputi keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, keadilan kumulatif, yaitu hubungan keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lain. Fungsi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan makna yang mendalam bagi segenap rakyat Indonesia sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, maka secara hukum tidak dapat diubah. Jika melihat dari ilmu hukum yang ada, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar berbentuk tertulis dan menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok dari tujuan kaidah negara yang bersifat fundamental, di mana memuat prinsip negara seperti bentuk bangsa, dasar negara, dan tujuan negara itu sendiri. Hal tersebut tergambar dalam setiap alinea pembukaan UUD 1945 yang memiliki makna berkaitan dengan kemerdekaan maupun usaha setelah kemerdekaan Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengenai hukum dasar bernegara serta cita-cita yang melahirkan hukum dasar yang didasarkan tujuan negara, baik dalam hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, kedudukan UUD 1945 lebih tinggi jika dibandingkan dengan batang tubuh UUD 1945, namun dalam pengesahannya menjadi satu kesatuan. Kedudukan pembukaan UUD NKRI 1945. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yaitu sebagai berikut. 1. Kaidah pokok bagi negara yang memutuskan adanya UUD 1945 dan Pancasila. Pembukaan UUD 1945 merupakan wujud adanya kemerdekaan Indonesia. Hal ini termaktub dalam alinea ketiga dalam pembukaan UUD 1945 yang menerangkan mengenai tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan pernyataan kemerdekaan tersebut, ialah mewujudkan cita-cita negara Indonesia. 2. Tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berisikan Pancasila yang menjadi norma dasar serta menjadi landasan bagi penyuluhan tertib hukum di negara Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yaitu sebagai tertib hukum tertinggi. Sedangkan di dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 serta peraturan-peraturan hukum yang berada di bawahnya berlaku dan berdasarkan dalam nilai-nilai yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. 3. Kedudukan yang sangat kuat serta bersifat tetap. Pembukaan UUD 1945 berisikan mengenai cita-cita hukum serta termuat dalam pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental. Oleh sebab itu, pembukaan UUD 1945 tidak mampu diubah, walaupun dalam batang tubuh UUD 1945 mengalami amandemen atau perubahan. Hal tersebut adalah kesepakatan MPR untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut, yaitu pembukaan UUD 1945 merupakan landasan filosofis serta landasan normatif yang menjadi dasar semua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat statsid tentang berdirinya sebuah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, 7 haluan negara, dan dasar atau landasan yang tetap harus dipertahankan oleh rakyat Indonesia. 4. Sumber semangat untuk UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat pokok-pokok pikiran dari butir Pancasila yang mana pada hakikatnya merupakan sumber semangat dalam setiap melakukan penyelenggaraan negara, para pemimpin pemerintahan, pada penyelenggaraan partai dan kelompok fungsional serta semua alat pelengkapan negara lainnya. 5. Kaidah pokok negara yang fundamental di dalam suatu tertib hukum, di mana memiliki urutan-urutan yang bersifat hierarkis. Pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD 1945 bukanlah sebuah tertib yang tertinggi, namun di atasnya masih terdapat landasan-landasan pokok dari UUD maupun hukum dasar tidak tertulis yang pada hakikatnya terpisah dari UUD, sehingga hukum dasar tidak tertulis tersebut dinamakan kaidah pokok yang fundamental. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Atas segala kekurangan dari media dan materi presentasi kali ini, kami dari kelompok 7 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.